Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjadi. Selamat sore Pak, apa kabar? Selamat sore, alhamdulillah. Baik, gimana kabarnya Bu Ida? Baik Pak. Ya. Gini Pak, saya minta ada perlu sedikit sama Bapak. Kami ada tugas di Guru Penggerak itu membuat program di mana programnya itu pengelolaan program yang berdampak positif kepada anak. Yeah. Jadi tujuan saya karena kita mempunyai klub literasi gitu dan kita juga punya produk. Jadi saya berinisiatif untuk memanfaatkan kekuatan tadi Pak yang dua tadi gitu kan. Jadi klub literasi ini akan saya fasilitasi gitu, programnya itu namanya Lidiwi Pak. Oh, Lidiwi. Literasi. Apa itu Lidiwi? Literasi digital kewirausahaan. Jadi bentuk kegiatannya itu nanti itu membuat konten yang memasarkan produk dari jurusan masing-masing gitu Pak. Nah, jadi kontennya itu nanti bisa kita manfaatkan selain menjual produk dan juga kita bisa manfaatkan untuk promosi sekolah Pak. Iya. Jadi saya minta izin Pak, nanti akan saya adakan pertemuan dengan klub literasi gitu. Mungkin Bapak saya akan mengundang Bapak juga untuk melakukan pertemuan dengan klub literasi tadi Pak. Oh ya, ini cukup menarik nih ya. Iya. Lidiwi ya tadi. Lidiwi Pak. Literasi kewirausahaan Literasi digital kewirausahaan Pak. Ya memang saat ini memang konten-konten digital ini memang lagi diminati anak-anak. Jadi saya rasa yang Ibu gagas ini serasa amat baik ya. Nanti mungkin perlu ide-ide ini kita sampaikan dulu kepada siswa dan mereka lah yang menggali ide-ide ini sehingga nanti memang munculnya dari mereka ya. Kemudian manfaatkanlah sekolah kita ini jurusan-jurusannya angkat itu semua di dalam media sosial yang barangkali nanti akan dibuat ya. Dan konten-kontennya kita lebih banyak pada konten yang dibuat oleh siswa dan mudah-mudahan ini nanti dapat mengangkat nama baik sekolah juga sekaligus jadi ajang promosi sekolah. Nah, kali ini bolehlah nanti dimulai, nanti mudah-mudahan ini ide yang bagus ini dapat berkembang ke depannya gitu. Terima kasih ya Pak, nanti saya minta waktu Bapak untuk menghadiri pertemuan dengan klub literasi Pak. Siap-siap, nanti dijadwalkan saja. Terima kasih ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Temilahan. Yang terhormat Ibu Guru Penggerak, Ibu Iliana. Yang terhormat Ibu Wakil Jurusan dan Ibu Krisnawati. Dan yang terhormat staf perpustakaan Haji Burhanuddin SMK Negeri 2 Temilahan. Dan yang saya sayangi semua siswa-siswi klub literasi SMK Negeri 2 Temilahan yang berkesempatan hadir pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Selanjutnya, salawat beserta salam marilah kita kirimkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan
kegiatan kita pada hari ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung saja mungkin masuki acara yang selanjutnya, itu sambutan dan pengarahan kepada Bapak Kepala Sekolah, yakni Bapak Dr. Andes Hasma. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak langsung saja ya. Senang bertemu dengan kalian semua, para penggiat literasi. Jadi Bapak semuanya penggiat literasi. Ada klub literasi, ada penggerak, ada pengelola perpustakaan. Itu semua adalah kita semua bisa disebut penggiat literasi. Mudah-mudahan nanti literasi di SMK Negeri 2 Pemilihan semakin giat. Ya. Amin ya Rabbal. Pada hari ini Bapak senang sekali bertemu dengan kalian, terutama yang klub literasi ya. Jadi kalian nanti akan jadi ujung tombak untuk giat literasi di SMK Negeri 2 Pemilihan. Jadi Bapak senang sekali. Kemudian pada hari ini kita pertemuan dalam rangka giat literasi kita, yaitu tentang diri. Jadi kita sekarang menggagas diri, program diri yang digagas oleh Ibu guru penggerak kita, yaitu Ibu Liliana. Diri atau singkatan dari literasi digital wirausaha ya. Jadi nanti kita semua para penggerak LIDIWI nanti kita akan membuat konten-konten literasi dalam bentuk digital sesuai dengan eranya zaman sekarang. Kalau dulu literasi masih terbatas mengenai membaca dan menulis dan berhitung, maka sekarang makna literasi lebih luas ya, sesuai dengan zamannya sekarang. Karena kalian berada di zaman era digital ya. Kita melakukan komunikasi sosial sudah melalui media-media sosial dan interaksi dengan masyarakat. Jadi lebih luas makna literasi sekarang. Nah, dari penjelasan awal dari Ibu Liliana kemarin bahwa diri ini dimaksudkan adalah selain untuk menggiatkan literasi, juga menggiatkan wirausaha. Jadi kemudian satu lagi adalah untuk promosi sekolah kita. Nah, sekarang banyak orang mencari uang itu dengan sosial media, ya. Jadi banyak orang bekerja kadang-kadang hanya dari rumah, tapi banyak uangnya, ya. Jadi peluang kerja itu sekarang lebih banyak dengan di zaman era sekarang, ya. Dengan kita membuat konten-konten kita bisa mendatangkan uang. Nah, sekarang kita lihat banyak konten-konten di media sosial semua mendatangkan uang ya. Itu namanya ada yang disebut influencer gitu ya. Ada lagi TikToker gitu. Nah, itu semuanya adalah orang-orang yang bisa mendatangkan uang justru dari hobinya, ya. Banyak orang yang bisa mendatangkan uang dari hobinya, yang bisa nyanyi, tapi dimasukkan di literasi digitalnya, ya. Dimasukkan di media sosial, misalnya TikTok, kemudian apalagi Instagram, Facebook, dan lain-lain. Dan wilayah itu menjadi tren sekarang. Dan kita tidak boleh kalah, ya. Kita kalian jangan sampai kalah pula oleh yang lain gitu. Karena perkembangan ilmu pengetahuan sangat cepat ya. Jadi
Ini contoh anak bapak di Batam, dia kerjanya, dia memang seorang PNS, tapi salah satu kerjanya adalah membuat gambar-gambar melalui iPad-nya gitu ya, itu dijual justru ke luar negeri. Ya, bisa menghasilkan di luar gajinya sebagai seorang PNS. Nah, terus kalian tidak perlu harus jadi PNS sebenarnya kalau memang apa namanya kalian punya banyak keterampilan, ya. Jadi kalau jualan nggak perlu lagi duduk di pinggir jalan menunggu pembeli, ya. Sambil baring-baring di rumah kalian udah bisa mendatangi pembeli dan pembeli mendatangi kalian. Jadi itu nanti menariknya di konten Lidiwi yang akan digagas oleh Ibu Juliana. Jadi Juliana akan menjelaskan apa saja nanti ya yang bisa kalian buat, konten-kontennya seperti apa, aplikasi yang dimanfaatkan nanti seperti apa, media sosial yang digunakan nanti seperti apa. Nah itu barangkali nanti Ibu Juliana yang akan menjelaskan. Mudah-mudahan nanti video ini berkembang tidak hanya untuk sekolah, tapi justru untuk kalian pribadi, life skill kalian dalam menjalani kehidupan, ya. Jadi tidak hanya berhenti sampai di sini. Ini adalah langkah awal yang bagus. Jadi Bapak mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Juliana yang telah menggagas ini semua, dan keberhasilannya tergantung pada kita semua nanti. Nah, kita menjadi orang-orang konten-konten, ya, pembuat konten atau penyebar konten yang mendatangkan nilai-nilai positif bagi kita semua. Karena juga konten ada yang negatif, ya. Makanya dalam berliterasi kalian tentu nanti harus bisa memilah konten positif dan negatif, ya, apa yang baik dan buruk. Berkomunikasi di dunia maya, di dunia sosial, kita juga perlu beretika, ya. Harapannya nanti silakan Ibu Juliana aja anak-anak kita di langkah awal, dan nanti ini akan lebih dihasilkan. Kali itu aja dari saya, ya. Selamat untuk kita semua. Kita gagas, kita dulu gagas Ibu Juliana untuk diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kita lanjutkan acara kita yang selanjutnya, yaitu pemaparan dari Ibu Iliana selaku guru penggerak. Kepada Ibu Iliana, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan keberkahannya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di perpustakaan ini, ya. Dan tak lupa selawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Ketua Komunitas Literasi, yang terhormat Ibu Staf Perpustakaan, yang terhormat perwakilan dari guru yang IT, ya, yang terhormat dan juga yang kami cintai adalah siswa-siswi sekalian di Literasi. Terima kasih Ibu ucapkan sebesar-besarnya kepada kalian. Seharusnya kalian kan sudah balik, ya. Tapi masih meluangkan waktunya di sini untuk mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua, ya. Ya. Dan menghasilkan manfaat dan uang, ya. Oke. Baiklah anak-anak sekalian dan ibu bapak dan ibu guru semua. Saya di sini pencetusnya aja untuk kegiatan Lidiwi. Kegiatan Lidiwi ini kan seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi adalah literasi digital kewirausahaan. Jadi maksud dari kegiatan ini saya kemarin itu di guru penggerak itu kami ada harus guru penggerak itu harus menghasilkan satu buah program, di mana programnya itu yang berpihak pada murid, ya. Nah, jadi di sini saya cuma sebagai pengarah saja, nanti ide-idenya dari Anda semua, ya. Nah, jadi kegiatannya ini tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan
penerapan teknologi digital. Yang kedua adalah meningkatkan kemampuan berpikir kreatif, murid menghasilkan konten kreatif dan informatif. Jadi nanti konten yang kalian hasilkan itu seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah yang sudah saya sampaikan di depan beliau, tujuannya adalah yang pertama itu untuk promosi sekolah, ya. Kita karena sebentar lagi kan kita akan mengadakan P2DB, jadi konten ini nanti kita akan promosikan di kanal-kanal promosi kita. Nah, jadi kalau seandainya kanal kita belum ada, nanti kalian ambil cetusnya nanti, ya. Nah, yang kita buat dalam bentuk TikTok, seperti yang dibilang Bapak tadi kan, nanti kita mintakan kalian pilih nanti TikTok kah, atau semuanya kita buat, ya. Nah, kalian yang lebih tahu dunia pasarnya di mana, ya. Kalau kami tahu ya FB cuma, ya. Sama TikTok belanja. Nah, nanti itu untuk masalah media sosial yang akan kita pakai, kita diskusikan nanti di sini. Terus aplikasi atau konten berjenis kontennya. Dan tadi kan untuk promosi. Yang kedua untuk kewirausahaan. Setiap jurusan kan mempunyai hasil produk, ya, baik itu produknya jasa atau barang. Mungkin untuk jurusan TJ sudah memulai, ya, dengan Ibu Ade, ya. Nah, nanti itu kita lanjutkan. Dasar idenya itu dari situ juga. Kemarin kami berdua dengan Bu Ade rencananya mau mengajukan program bantuan pemerintah kewirausahaan ini. Salah satu syaratnya kita harus mempunyai kanal promosi. Dengan inilah mungkin ini kegiatannya ini terkait, ya, semuanya nanti, ya. Nah, jadi bisa kita manfaatkan produk-produk yang ada sama kalian, bisa kita jual, dan kontennya itu nanti menghasilkan konten yang bagus sesuai dengan keahlian kalian, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya nanti kalian tamat, itu bisa juga dimanfaatkan. Kalian punya keahlian bagaimana kok bisa kalian buat konten ya tentang itu, ya kan? Nah, jadi kita mempunyai ciri khas tersendiri untuk membuat konten-konten tadi. Jadi di sini itu adalah tujuan dari program ini. Jadi kegiatannya nanti itu saya tidak banyak memaparkan, cuma mengarahkan aja nanti kegiatannya ini. Saya memilih klub literasi, tidak semuanya. Nanti kalian akan bergeraknya di dalam jurusan kalian. Jadi apakah kami nanti yang menjadi konten kreatornya atau kami yang menjadi artisnya, ya kan? Terserah nanti, ya, kalian berdasarkan diskusi dengan kawan. Kalau seandainya saya cuma bisa sebagai konten yang membuat kontennya aja, tapi yang lain yang sebagai yang dikontenkan, ya kan, tidak masalah. Ya, yang penting kalian bagaimana berkreasi di jurusan masing-masing, gitu. Kita berikan, makanya dia programnya itu program berpihak kepada murid, ya. Idenya itu dari kalian, saya cuma bisa mengarahkan. Kita punya ini kegiatan literasi. Nah, gimana kalau kita buat yang lagi booming sekarang, menghasilkan banyak duit dolar-dolar, ya kan? Nah, kita buat juga, ya. Nah, nanti kita masukkan juga ke dalam, kamu sudah biasa membuat konten, itu kamu buat aja konten pribadi kamu. Itu tujuannya, bukan hanya untuk sekolah aja, ya kan? Jadi kamu bisa membuat konten pribadi kamu nanti yang bisa menghasilkan uang juga. Sebenarnya kamu berpromosi, ya kan? Atau followernya nanti banyak, ya. Apa namanya? Follower itu aja kalau tidak salah membilangnya. Oke. Nah, jadi kita di sini cuma sebatas diskusi-diskusi aja apa yang akan kita buat, karena dunia perkontenan kamu lebih tahu daripada itu, ya. Mungkin kita sering berbagi ilmu, ya. Mungkin itu aja yang akan saya sampaikan untuk kegiatan awal di TV ini, baru untuk membuat konten. Mungkin kalau udah sukses nanti kegiatan ini, kita buat lagi program yang berikutnya, apa kegiatan. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan.
belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bangsa. Terima kasih kepada Bu Yuliana untuk pemaparannya. Mungkin cukup jelas ya untuk pemaparannya. Mungkin ada dari siswa-siswi yang belum paham atau mau bertanya, silakan. Oke, yang pertama itu masalah apa ya, Bu ya? Jenis konten yang mau kita buat. Kita sepakat dulu ya kan? Mungkin ada masukannya? Ada ya? Ya silakan. Sebelumnya kami sudah mencari info di akun sosmed, di TikTok salah satunya, kami melihat salah satu konten yang menunjukkan atau memamerkan sekolahnya. Nah, itu temanya tidak jauh dari perpustakaan juga. Contohnya mengajak siswa-siswi untuk datang ke perpus, mengamati apa aja yang ada di perpus. Nah, di sini juga saya ingin membuat konten yang bisa mengajak siswa-siswi akan pentingnya ilmu yang ada di perpus. Apa aja yang ada di sini, pasti harus ada kan ilmu yang harus kita dapat di sini gitu. Itu aja menurut saya. Oke, tanggapan lain. Jadi kita kan dibagi dua konten ya. Konten yang pertama untuk promosi ya. Nah, yang kedua untuk kewirausahaan. Bagaimana kalau kedua konten itu sekarang ini kan waktunya terdesak nih. Untuk yang berikutnya baru kita buat tentang khusus perpustakaan ya. Ya, khusus perpustakaan. Kalau sekarang untuk kewirausahaan aja dulu bagaimana? Produk. Berarti produk yang ada di setiap jurusan. Nah, setiap jurusan. Saya melihat kemarin itu ada konten yang jurusan ITN ya, yang cewek. Ya, itu bagus tuh. Jurusan dia. Ya, silakan. Kalau TET kan ada produknya pembuatan tiket. Nah, bisa juga dibuat konten misalnya dari awal pembuatan tiket, pembersihannya sampai penjualannya dibuat konten. Kontennya bisa pakai capture aja ya. Pakai capture itu enak juga. Ada di engine atau di Nah, dibuat banyak ada. kontennya ya. Iya, buat dari awal pembuatannya bagaimana. itu kami rencana sudah membuat proses dulu. Kami membuat Iya. Buat video-videonya dulu kan nanti kan suaranya bisa nambah suara kan. Jadi untuk yang ini nih kita fokuskan ke produk dulu ya. Nanti kalau tidak lanjutnya baru kita masukkan yang berapa namanya untuk pustaka, untuk pengembangan pustaka itu untuk itu misalnya. Berarti sekarang kalian membuat kontennya itu per jurusan, tentang jurusan. Itu promosi jurusan atau lama-lama? Promosi jurusan. tanya jawab. Pas dia belajar ke jurusan Boleh juga. Jadi apa tadi? Klub literasi mencari apa? Informasi setiap jurusan. Mencari video ya. Jadi Buat video. mendokumentasikan. Ibu itu jadwalnya bisa. Jurusannya dia harus itu ya. Yang pertama mendokumentasikan jurusan, yang bertanggung jawab ya kan. Nah, yang pertama PM siapa? Siapa bacakan namanya? PM MBI. Siapa lagi ya? Hah? Lilis. Lah, siapa lagi?
Apa lagi? Ketiga ya. Nah, PM dengan apa dia bisa? Satu jurusan aja. Buatan gugus kalau caranya gimana gitu. Tips. Berarti nanti perkenalan alat-alatnya. Iya. Nah, berarti ini jurusan PM ya. Jurusan mana lagi? SM. Penanggung jawabnya udah bertiga. Pokoknya diskusi lah kali ya. Siapa yang jadi fotografernya, ya, kameramennya, siapa yang tukang edit, ya kan? Siapa yang nanti mencari idenya? Ya, siapa? Bagus. Terus Alfian ya. Absen sudah diisi ya? Gunawan. Nah, jurusan TT. Siti, Iqbal, TKJ. Ini TKJ tak ada yang hadir nih? Ada. Ada ya, sama? Kawan kamu siapa di grup? Ridho, Ilham, Ridho ya? Nah, Bilang satu. hah? Ilham. Oh ya ini. Nah, 5 EKJ, DPIB. Nah, siapa? Fitri. Sama? Dari AP, Bu. Yang dari apa itu? Sendiri ya? Ya, tak ada lagi. Cari lagi. Biar dimasukkan ke grup. Nanti kita kan sama-sama belajar dan belajar juga. Atau bisa juga dari kawan-kawan yang di klub ini bantu Fitri. Nah, ya boleh. Siapa? DPIB ada berapa orang? 3. Sama satu sama cewek kan? Siapa DPIB? Mega. Esti mana? Esti Mega sama ini. Hah? Celia. Mau apa? Hah? Orangnya aja kita kerja sama. Kalau Oh, berarti Alfi ini kolaborasi dia dengan DPID ya. Kamu satu tim. Oke? Lanjut lagi. Ada lagi yang belum? Ada lagi. ITL? Salah nanti juga. Terus yang tak ada, KR masih ada. KR sama Neo. Nanti kita pakai itu aja nanti pakai apa kamu video kamu rekam suara kamu ya gabung Terakhir digabung nanti ya. makanya nanti kita harus ngumpul misalnya belajar buat capture. Iya nanti kita ada kita undang ahlinya ya. TKJ itu banyak yang hebat tuh. Iya. Nanti kita ada lagi tidak pertemuan terakhir ya, ini kan pertemuan awal. Baru kita membahas program-program yang akan kita lakukan. Baru nanti kita undang ahlinya untuk mengajari kita ya. Nah, Bunda aja Bunda aja. Bunda Pinter ya? Iya. Oh, oke. Kita cari dulu jalan ya. Boleh kita cari dulu dananya ya. Nah,
memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi